Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya yang terus kita rasakan setiap saat. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul di majelis ilmu. Fa nasallallahu subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatil ulya an yaj'al hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majlis kita atau pertemuan kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang diberkahi olehnya. Amin. Dan kita masih dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala atau Imam Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang hidup sekitar abad yang ke-7 ya. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Ini menghafalnya itu angka 7 diapit dengan angka 6, 676 Hijriah. Dan kita masih dalam Kitabul Ilmi, kitab yang membahas tentang ilmu dan masih pada bab tentang keutamaan ilmu, babu fadlil ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Ada beberapa hadis di sini disebutkan, sebagaimana juga ada beberapa ayat yang sudah kita baca dari apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Ada 4 ayat ya yang sudah kita baca, dan kemudian ada 3 hadis yang sudah kita baca, dan masih tersisa beberapa hadis karena dibawakan di sini ada sekitar 17 hadis tentang keutamaan ilmu. Dan kita masuk ke hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat yaitu wa'an Sahl ibni Sa'din, wa'an Sahl ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahl ibn Sa'd radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Ali, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ali, mengatakan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi ya, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah, Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau kepada satu orang, khairun laka, itu lebih baik, min humrin na'am ya, lebih baik bagimu dari mendapatkan onta yang merah ya. Onta yang merah ini kendaraan yang paling baik ya, kendaraan yang mewah ya, yang paling mahal di masa itu. Dan sampai sekarang juga onta merah memiliki kelebihan dari yang lainnya. Ini Nabi SAW bersumpah bahwa orang yang menjadi sebab Allah memberikan hidayah, dengan sebab dia Allah memberikan hidayah kepada seseorang, kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada mendapatkan kendaraan yang mewah. Ini kalau satu orang. Bagaimana kalau menjadi sebab mendapatkan hidayah, menjadi sebab sehingga orang-orang mendapatkan hidayah yang bukan hanya satu orang ya, satu keluarga, satu RT, satu RW, satu kampung. Kalau dia menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada mereka, maka tentu keutamaannya lebih besar. Memberikan
menjadi sebab orang mendapatkan hidayah satu orang saja itu lebih baik daripada mendapatkan kendaraan yang mewah. Ini menunjukkan keutamaan mengajak orang kepada kebaikan, menasehati orang sehingga Allah menurunkan hidayah, memberikan hidayah kepada orang yang kita ajak tadi. Apa kaitannya dengan ilmu? Kaitannya dengan keutamaan ilmu. Ya tentunya seorang tidak mungkin akan bisa mengajak kepada kebaikan kecuali setelah berilmu. Tidak mungkin seseorang akan mengajak kepada yang benar kecuali kalau dia sudah berilmu tentang kebenaran. Adapun orang yang tidak berilmu bisa jadi dia malah mengajak kepada kejelekan. Orang yang tidak berilmu ketika dia mengajak kepada sesuatu bisa jadi dia menyangka mengajak kepada kebaikan padahal dia mengajak kepada kejelekan. Sehingga kerusakan bisa lebih besar daripada kebaikannya ketika seseorang itu mengajak tapi tanpa ilmu. Sehingga keutamaan orang yang menjadi sebab turunnya hidayah dari Allah kepada orang lain, yang dia mendapat keutamaan lebih baik daripada mendapatkan kendaraan yang mewah, ini tentunya jika orang itu adalah orang yang mengajak kepada kebenaran, dan ini tidak mungkin akan terjadi, terwujud kecuali setelah dia berilmu. Setelah dia berilmu. Nah, maka di sini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, Kemudian hadis yang berikutnya, hadis tadi disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Artinya apa? Sampaikanlah dariku. Ya, dari siapa? Dari Nabi. Sampaikanlah kepada siapa? Kepada manusia. Sampaikanlah kepada manusia, kepada masyarakat. Dari siapa? Dariku, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ayah, meskipun hanya satu ayat. Jadi untuk mengajak orang itu enggak harus menjadi seorang yang alim, yang sudah banyak ilmunya, tidak. Meskipun kita hanya baru tahu satu, dua masalah, tetapi itu betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan dari dirinya sendiri, tapi betul-betul itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sabda yang jelas, maknanya jelas, ya, yang artinya juga sudah sangat jelas, ya. Maka sampaikan, ya. Tidak harus menunggu saya belum jadi ulama yang besar, enggak perlu menyampaikan, tidak, ya. Setiap orang bisa menyampaikan, ya, kepada orang lain apa yang dia ketahui, dengan catatan apa yang dia sampaikan itu adalah betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari dirinya sendiri, tapi dia menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir hadis dikatakan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan, maka dia akan mengambil tempat duduknya di api neraka. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan ilmu. Yaitu apa? Orang yang menyampaikan ilmu, ya, itu menjalankan perintah Nabi untuk menyampaikan ilmu tersebut. Namun, ya, tidaklah dikatakan orang menyampaikan ilmu kecuali kalau ilmu yang dia sampaikan betul-betul adalah ilmu yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kalau berdusta atas nama Nabi, ya, maka dia telah terjatuh pada dosa yang sangat besar. Nabi mengatakan,
Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah mengambil tempat duduknya di neraka. Sehingga kita bersemangat untuk menuntut ilmu dan kita bersemangat untuk menyampaikan ilmu, tetapi harus yakin bahwa yang kita sampaikan itu betul-betul apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu yang kita ngarang-ngarang sendiri, bukan pula kita berdusta atas nama Nabi. Karena berdusta atas nama Nabi berarti telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan ini dari Nabi, Nabi mewajibkannya, ya, tapi ternyata kita berdusta, ya, padahal Nabi tidak pernah menyampaikan itu, kita mengatakan itu dari Nabi, maka sama saja kita telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga berdusta atas nama syariat. Ya, kita telah berdusta atas nama syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tentu tidak sama berdusta atas nama Nabi dengan berdusta atas nama yang bukan Nabi. Ya. Karena berdusta atas nama Nabi, ya, dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak sama berdusta atas nama ulama dengan berdusta atas nama keumuman orang. Ya. Ini apa namanya? Ketika dia sudah berdusta atas nama ulama, ya, maka tentunya tidak ringan, ya, konsekuensinya. Dia mengatakan ulama ini mewajibkan atau mengatakan wajib, ulama ini mengatakan haram misalnya. Padahal dia berdusta atas nama mereka, ini tentu tidak sama konsekuensinya ketika berdusta atas nama keumuman manusia. Ala kulli hal, di sini ya menunjukkan tentang keutamaan ilmu karena Nabi memerintahkan kita untuk menyampaikannya. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat, tapi yang penting dariku, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari dirinya sendiri, ya. Kemudian di sini ada kalimat juga wahaditsu an bani Israil wala haraj, dan sampaikan apa yang datang dari Bani Israil. Bani Israil itu orang-orang ya Yahudi, sampaikan ya dari orang-orang Yahudi, ya. Sampaikan. Tidak mengapa, artinya selama tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, juga termasuk orang-orang Nasoro, karena mereka itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasoro, yaitu mereka adalah dari Bani Israel, keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Sehingga dikatakan dengan Bani Israel, karena nama Yakub, Nabi Yakub itu namanya Israel, maka keturunannya itu dikatakan keturunan Bani Israel. Ini keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka adalah Yahudi dan Nasoro. Sampaikan apa yang datang dari Yahudi dan Nasoro, silahkan sampaikan selama tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau bertentangan, ya jangan. Orang Yahudi dan Nasara mengatakan Isa anak Tuhan misalnya. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah, bukan anak Allah, bukan anak Tuhan. Maka ini tentu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi kalau sesuai, tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak bertentangan, maka katakanlah meskipun itu dari Bani, maka sampaikanlah meskipun itu dari Yahudi maupun dari Nasara. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, dan barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah mengambil tempat duduknya di neraka. Wal'iyadzubillah. Maka ini kita harus ya hati-hati ya ketika mengatasnamakan ini dari Nabi Muhammad SAW, ini dari syariat Islam,
ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sesuatu yang betul-betul kita pastikan bahwa yang kita sampaikan adalah benar. Karena kalau tidak, maka Nabi mengancam dia telah mengambil tempat duduknya di api neraka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang tidak asing di pendengaran kita insyaallah, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan mencari ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, dimudahkan jalannya menuju ke surga. Ya, berjalan menuntut ilmu itu apakah berjalan secara nyata di jalan, ya, jalan yang kita tapaki dengan kaki kita, ataukah maksudnya di sini berjalan artinya proses dalam menuntut ilmu, sehingga orang itu mungkin duduk tapi dia menulis, duduk dia mendengarkan, duduk dia memperhatikan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sedang berjalan, ya. Berjalan di sini maksudnya adalah secara hissi, bisa juga maksudnya secara maknawi. Secara hissi artinya dia keluar dari rumah berjalan ke tempat ilmu, maka akan dimudahkan jalannya ke surga. Atau maksudnya dia dalam proses menuntut ilmu, dia di pondok pesantren misalnya, atau dia di majelis ilmu dan dia mendengarkan apa yang disampaikan dari ilmu. Ini namanya berjalan meskipun posisinya duduk. Dan orang yang seperti ini, orang yang menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju ke surga. Ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan keutamaan ilmu, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebenaran, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikuti dia, mengikuti kebenaran atas petunjuk dia. La yanqusu dzalik, dan tidak berkurang pahalanya, min ujurihim syai'a, tidak berkurang pahala yang dia dapatkan dari pahala orang-orang yang mengikuti dia sedikit pun. Ya, ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menunjukkan kepada kebenaran. Apa kaitannya dengan keutamaan ilmu? Orang tidak mungkin menunjukkan kepada kebenaran kecuali setelah berilmu. Kalau tidak berilmu malah bisa sebaliknya. Dia menunjukkan kepada kejelekan, dan akibatnya sebaliknya pula, dia akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Ya. Sehingga di sini seorang ketika ingin mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul harus berilmu tentang agama tersebut, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Harus berilmu terhadap apa yang dia sampaikan, yang dia ajak, ya, dari ajakannya dia. Bahwa ajakan dia betul-betul ajakan yang merupakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang seperti ini kemudian mengajak kepada kebenaran, kemudian orang lain mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kalau begitu, kira-kira yang paling banyak pahalanya di dunia ini siapa? Dari umat Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling banyak pahalanya?
Siapa kira-kira yang paling banyak pahalanya dari Nabi Muhammad dan umatnya? Ya tentunya yang paling banyak pahalanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang mengajak para sahabat. Beliau yang mengajak para sahabat, kemudian para sahabat mengajak para tabi'in, kemudian mengajak berikutnya murid-muridnya atba'ut tabi'in sampai sekarang. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, pahalanya akan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling banyak pahalanya Nabi Muhammad SAW. Maka ya tidak perlu kita kemudian mau kirim pahala kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita kirim pahala kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW sudah paling banyak pahalanya. Ya, kalau kita ingin melakukan kebaikan yang pahalanya kita harapkan sampai kepada orang yang meninggal, ya kita niatkan saja agar pahalanya sampai kepada orang tua. Kita niatkan agar sebagaimana nanti akan datang hadisnya bahwa ada amalan yang bisa mengalir kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Tapi ya tentunya tidak perlu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan yang lainnya. Ya, tetapi kalau kita ingin misalnya bersedekah, kita niatkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, maka insya Allah sampai. Ya, ini sampai. Tapi kalau kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka yang seperti ini tidak dibutuhkan oleh beliau SAW dan tidak dicontohkan oleh para sahabat. Ya. Beliau orang yang paling banyak pahalanya karena setiap orang yang berbuat baik dari umatnya beliau mendapatkan pahala tersebut. Ya. Sehingga beliau adalah orang yang paling banyak pahalanya. Ya, di sini jelas ya, menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ya, karena apa? Karena orang yang punya ilmu dia bisa menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, dia bisa menjadi sebab orang mendapatkan petunjuk yang benar yang disampaikan oleh dia, dan kemudian orang yang mengikutinya akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Jika telah meninggal anak Adam, maka terputuslah apanya? Terputuslah amalannya. Jadi kalau anak Adam meninggal, maka kesempatan beramal sudah putus. Oleh karena itu hendaknya kita memanfaatkan apa? Memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita meninggal, sudah kesempatannya sudah habis. Oleh karena itu waktu itu ibarat modal, ya. Modal yang Allah berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Ya, tapi tentunya Allah tidak memberikannya dengan tanpa maksud, tanpa hikmah. Allah memberikan kepada kita agar kita menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau kita putar waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya, maka kita akan mendapatkan ujung yang baik, ya, akan mendapatkan akhir yang baik. Ya, sebagaimana orang yang mendapatkan modal, kemudian dia gunakan modal itu untuk bisnis, maka nanti di akhir dari usaha dia akan mendapatkan keuntungan. Ya. Tapi kalau dia mendapatkan modal, kemudian dia sia-siakan modalnya, dia tidak gunakan modalnya, maka bisa jadi akan habis dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka apa yang telah Allah berikan kepada kita dari waktu ini sebetulnya Allah telah memberikan kepada kita modal, ya. Modal yang hendaknya kita putar, yang kita gunakan, ya. Dan barang siapa yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana maksud diciptakannya manusia di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar nanti pada akhir hidupnya, pada saat kehidupan di akhirat,
dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan di sini Nabi SAW menyatakan jika telah mati maka telah habis kesempatannya untuk beramal. Namun masih ada yang bisa mengalir kepada dia. Apa yang masih bisa mengalir? Yaitu illa min salasin, kecuali 3. Amalannya terputus tapi masih ada yang bisa sampai kepada dia yang meninggal dunia, yaitu 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Meskipun orangnya sudah meninggal, tapi sedekah yang jariyah, sedekah yang mengalir itu akan terus sampai kepada yang melakukan sedekah tadi, meskipun telah berpindah ke alam akhirat, ke alam kubur. Ya, di alam barzah dia akan mendapatkan pahala yang mengalir dari sedekah jariyahnya. Sedekah jariyah yaitu seperti misalnya seseorang membangun masjid, seseorang membantu membangun masjid, seorang membuat sumur misalnya untuk kaum muslimin, seorang mewakafkan tanahnya yang hasilnya untuk fakir miskin misalnya, atau yang semisal itu. Seorang mewakafkan hartanya untuk mencetak kitab-kitabnya diberikan kepada para penuntut ilmu misalnya, atau dia membeli kitab kemudian dia bagikan kepada para penuntut ilmu sehingga menjadi kitab yang selalu dipelajari oleh para penuntut ilmu, maka ini akan menjadi sedekah yang jariyah. Termasuk juga untuk memperbaiki jalan misalnya. Kadang-kadang kita dapati ada jalan-jalan yang tidak bagus, yang membuat orang ada motor jatuh ya, atau yang semisalnya, kemudian dia ikut memperbaikinya, maka memperbaiki jalan ini juga akan menjadi sedekah yang jariyah ya, sedekah yang mengalir sampai kepada yang meninggal dunia. Ini ya yang pertama. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, apa yang kita sampaikan dari ilmu yang kemudian diamalkan oleh orang lain, disampaikan juga kepada yang lainnya, maka ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ini akan mengalir pada orang yang menyampaikan tadi. Yang pertama kali dia menyampaikannya. Awaladin salihin yad'u lahu, ya, atau anak soleh yang akan terus mengalir adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya ya. Anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya, ini menjadi amalan yang akan terus mengalir ya. Seakan-akan dia amalan orang tuanya ya. Maka anak yang soleh itu amal soleh bagi orang tuanya, karena dia akan mendoakan orang tuanya. Dan di sini Nabi SAW mengatakan mendoakan, bukan yang lain-lainnya. Jadi yang jelas bermanfaat untuk orang yang meninggal, yang paling jelas bermanfaat adalah doa. Doa dari orang yang masih hidup, apakah itu anaknya ataupun dia bukan anaknya, kalau dia mendoakan orang yang meninggal, maka akan bermanfaat bagi yang meninggal. Di sini disebut anak soleh atau anaknya, karena biasanya yang mendoakan itu anaknya, bukan orang lain. Biasanya yang mendoakan itu adalah anaknya. Maka ketika orang itu sudah meninggal dunia dan dia memiliki anak soleh, maka ini akan menjadi amal soleh bagi dia, karena anak soleh ini akan terus mendoakan dia. Dan di sini menggunakan kalimat mendoakan, bukan yang lainnya. Ya, sebagaimana tadi kita katakan, ada pahala yang mengalir kepada yang meninggal dari yang masih hidup, seperti sedekah misalnya. Ya, sedekah dari yang hidup diniatkan untuk yang meninggal akan mengalir, akan sampai kepada yang meninggal. Tetapi Nabi SAW menyebutkan di sini bukan anak yang sedekah, tapi anak yang mendoakan. Kenapa? Ya, karena ini yang sifatnya bisa dilakukan oleh setiap anak. Adapun bersedekah untuk yang meninggal, mungkin tidak setiap anak bisa melakukannya karena kemampuan tidak sama. Ya, kalau dia bisa bersedekah, anak-anak yang sudah anak orang tuanya sudah meninggal, dia bisa bersedekah atas nama
orang yang sudah meninggal, maka akan bermanfaat kepada yang sudah meninggal, akan mengalir pahalanya sampai. Ya, sebagaimana dikatakan di sini sedekah jariyah akan sampai. Ya, atas nama yang sudah meninggal. Dari hartanya ahli waris bersepakat ini harta orang tua tidak diambil oleh mereka atau sebagian tidak diambil oleh mereka, dengan kesepakatan ahli waris hartanya disedekahkan atas nama yang meninggal dunia, maka akan sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia tadi. Ya. Namun ini tentu tidak bisa dilakukan oleh setiap anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Yang bisa dilakukan oleh setiap anak adalah mendoakan, dan ternyata begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis ini. Yang akan mengalir kepada orang yang meninggal dunia adalah doa dari anak-anaknya. Ya, ini menunjukkan pentingnya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Mereka sangat butuh dari doa dari orang-orang yang masih hidup. Ya, kita mendoakan orang tua kita, kakek nenek kita, dan itu akan menjadi sebab kebaikan untuk mereka, akan mengalir, akan insyaallah akan menjadi sebab diringankan dosanya, mungkin diangkat dosanya, diampuni dosanya. Nah, akan diringankan siksanya. Ya, makanya orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang beriman, mungkin orang yang beriman itu atau orang Islam itu di alam barzahnya mungkin dia disiksa dengan siksa kubur. Tapi siksa kuburnya itu akan berhenti pada suatu saat dengan sebab diantaranya doa orang yang masih hidup. Ya. Beda dengan siksa kubur bagi orang yang tidak beriman. Siksa kuburnya akan terus dia rasakan sampai hari kiamat. Makanya orang-orang kafir itu ketika meninggal dunia, dia meminta kepada Allah agar jangan dijadikan hari kiamat. Ya. Jangan dijadikan hari kiamat. Tapi orang yang beriman justru meminta untuk segera dijadikan hari kiamat untuk mendapatkan balasan setelah di alam barzah, balasan kebaikan setelah di alam barzah. Adapun orang kafir, maka mereka berharap untuk tidak ada hari kiamat karena dia tahu nanti akan mendapatkan siksa yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3 hal yang akan sampai kepada yang meninggal, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini yang menjadi syahid adalah ilmu yang bermanfaat, bahwa ini adalah menjadi bagian yang akan mengalir sampai kepada orang yang sampai kepada meninggalnya orang yang menyampaikan ilmu tersebut atau mengajari ilmu tersebut. Ya, ini jelas menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'aliman aw muta'alliman. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, ini hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis yang hasan. Nah, baik. Di sini Nabi SAW bersabda bahwa dunia itu dilaknat. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali yang dikecualikan dari laknat adalah zikir kepada Allah. Jadi dunia itu sesuatu yang tidak ada nilainya dibanding dengan apa? Akhirat tidak bernilai sama sekali dunia ini. Ya. Maka tidaklah yang tidaklah yang
bermanfaat dari dunia ini kecuali adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itulah yang bermanfaat di dunia. Adapun yang bukan zikir maka dikatakan sesuatu yang rendah, yang sedikit dibanding dengan akhirat. Yang bernilai untuk di akhirat dari apa yang ada di dunia adalah zikir. Berzikir kepada Allah, berzikir dengan menyebut kalimat-kalimat zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan la ilaha illallah, mengatakan subhanallah, mengatakan walhamdulillah, mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Ini yang bernilai dari dunia ini. Adapun yang bukan ini maka tidak ada nilainya. Wa ma walah. Begitu pula wa ma walah. Dikatakan di sini oleh Imam Nawawi maksudnya taatullah. Dunia ini hina kecuali ketaatan kepada Allah. Dunia ini sesuatu yang sedikit dibanding akhirat. Oleh karena itu jangan sampai kemudian seseorang dalam kehidupannya di dunia melalaikan dari maksud diciptakannya dia di dunia ini adalah untuk beribadah. Ya, jangan sampai kemudian dunia ini melalaikan dari beribadah kepada Allah. Karena dunia ini rendah, dunia ini sesuatu yang sedikit, ya, tidak ada nilainya. Yang bernilai, yang memiliki nilai yang kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ya. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, hendaknya seseorang memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari bekal untuk kebahagiaan di akhirat. Di antaranya dengan berzikir kepada Allah dan juga dengan taat kepada Allah. Kemudian termasuk yang memiliki manfaat besar adalah aliman atau muta'alliman, orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu ini termasuk yang tidak terlaknat dari dunia. Adapun yang lainnya dari dunia ini adalah sesuatu yang sedikit. Dunia itu sesuatu yang tidak bernilai dibanding dengan akhirat. Yang bernilai dari dunia ini adalah berzikir kepada Allah. Yang bernilai besar dari dunia ini karena nanti akan dirasakan manfaatnya dalam kehidupan yang hakiki di akhirat adalah taat kepada Allah. Yang bernilai di dunia ini adalah seorang yang berilmu dan seorang yang mempelajari ilmu. Maka di sini pentingnya apa? Pentingnya ilmu dan pentingnya mempelajari ilmu merupakan sesuatu yang besar manfaatnya dari kehidupan di dunia ini. Ya. Kemudian hadis berikutnya, ini masih banyak ya hadis-hadisnya. Hadis yang ke-10 dari 17 hadis di sini. Hadis yang ke-10 wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang, sampai dia kembali dari menuntut ilmunya. Ini sangat jelas ya, menunjukkan apa? Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Digambarkan di sini ya, disampaikan oleh Nabi SAW bahwa orang yang keluar dalam menuntut ilmu ini adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian termasuk dari keutamaan ilmu ya, adalah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim,
seorang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah, ini sama-sama baik ya. Orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah baik. Tetapi ternyata yang berilmu itu lebih baik daripada ahli ibadah. Ya. Bahkan kebaikan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan yang paling rendah dari umatnya. Ya, yang lebih rendah dari umatnya. Ini perbandingan yang sangat jauh antara orang yang semangat dalam menuntut ilmu dengan ahli ibadah. Ya. Orang yang semangat beribadah itu kalah dengan orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Kalau orang yang beribadah maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Karena dia semangatnya untuk beribadah, untuk dirinya sendiri saja. Tapi orang yang semangat dalam menuntut ilmu, maka manfaatnya akan sampai kepada yang lainnya. Ya. Manfaatnya itu akan dirasakan oleh yang lainnya. Orang lain akan bertanya kepada dia apa yang tidak diketahui dari agamanya, dan dia menyampaikan kepada saudaranya apa yang dia ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika manfaatnya itu sesuatu yang dirasakan oleh orang lain, ini salah satu yang punya kelebihan. Ya. Sesuatu hal yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain, ini memiliki keutamaan daripada sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ya, sebagaimana hadis yang sebelumnya juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya malaikat ya, ya, dan penghuni langit dan penghuni bumi. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penghuni langit. Ya, penghuni langit ya malah malaikat ya, dan mungkin di sana ada jin ya. Mereka begitu juga penghuni bumi dari manusia dan jin. Hatta namlah, sampai pun namlah semut ya. Fi juhriha, yang ada di semut yang ada di lorong ya, di dalam tanah. Wa hatal hut, dan sampai pun ikan yang ada di dasar laut. Semuanya la yusalluna ala muallimin nasil khair. Semuanya mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajari ilmu, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu ya. Maka kita yang punya ilmu ya, kita jangan sia-siakan ya ilmu kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada cucu-cucu kita ya. Bahkan kalau kita ajarkan, ilmu itu akan semakin akan semakin nempel bersama kita. Beda kalau tidak kita ajarkan. Mungkin kita akan lupa, tapi kalau kita ajarkan dari doa, dari zikir, dari keutamaan suatu amalan ya, maka ilmu itu akan semakin bersama kita, tidak meninggalkan kita. Ini diantara keutamaan dari menyampaikan ilmu. Di samping para malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit dan penduduk bumi, sampai semut, sampai ikan di dasar laut mendoakan kebaikan ya. Mendoakan kebaikan bagi mereka yang mengajari manusia kebaikan ya. Maka di sisi lainnya, orang yang mengajari kebaikan itu ilmunya akan ilmunya akan bersama dia, tidak meninggalkan dia, karena dia menyampaikan kepada yang lainnya ya, sehingga dia terus mengingat-ingat ilmunya, dia mengulang-ulang ilmunya ya, sehingga ilmunya tidak meninggalkan dia ya, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya,
di samping ya, dia ilmunya juga akan terus bersama dia dan tidak hilang dari dia. Beda dengan orang yang tidak mengajarkannya. Orang kalau tidak mengajarkannya maka ilmu itu akan lupa, akan menjadi lupa, akan meninggalkan dia dan dia lupa dengan ilmu tersebut. Ya. Mungkin dia sudah belajar doa ini, belajar doa itu, tapi karena dia tidak amalkan, dia tidak ajarkan, maka seperti orang yang tidak punya ilmu lagi. Padahal dia sudah tahu, bahkan dia mungkin sudah hafal, tapi dia tidak ajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu bisa hilang. Ya. Meskipun dia mungkin sudah belajar belajar lama, belajarnya sampai S1, S2 barangkali. Tapi kemudian dia tidak mengajarkan kepada orang lain, maka dia seperti orang yang tidak belajar. Ya. Karena dia tidak mau mengajarkannya. Ya, sehingga mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Ini jelas menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ya. Jadi kita yang sudah pernah mengetahui kebenaran, ya, maka sampaikan kebenaran ini kepada yang lainnya. Yang pernah belajar doa, ajarkan doa ini kepada yang lainnya. Kita ajarkan doa-doa kepada anak-anak kita ajarkan apa yang kita ketahui dari kebenaran kepada keluarga kita, maka itu akan menjadi ilmu yang akan terus bersama dia dan Allah akan turunkan kebaikan kepada dia dan anak cucunya. Masih ada beberapa hadis yang lainnya sebetulnya tentang keutamaan dari ilmu ini, namun mudah-mudahan ini sudah mencukupi untuk kita untuk menjadi menjadi pendorong bagi kita untuk kita bersemangat dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, ya. Karena tidak mungkin kita bisa menyampaikan ilmu kecuali setelah berilmu. Maka bersemangat dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya dan menyampaikan, mengajarkannya kepada yang lainnya. Ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa kita menjadi orang-orang yang terus bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.